Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gusman Hidayat, Stambuk D1A1188029, Prodi Agribisnis. Nah, di video kali ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Analisis Jalur Respon Hasil Kedelai Varietas Unggul Indonesia terhadap dua cara pemberian kombinasi pupuk unggul NPK. Untuk penulis pada jurnal ini yaitu Paul Benyamin Timotiwu, Yayuk Nurmiati, Eko Pramono, dan Yosep Riando Kusuma. Untuk jurnal ini sendiri diambil dari Jurnal Penelitian Pertanian Terapan. Volume dan halamannya, untuk volumenya 18, untuk halamannya halaman 87 sampai 100. Tahun terbit 2018. Nah, di jurnal ini juga ada beberapa yang terdiri dari abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Nah, yang pertama abstrak. Di dalam abstrak ini terdapat beberapa pembahasan yang dimana memiliki tujuan, metode, dan kesimpulan dari jurnal ini sendiri. Kedua, pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini ada memiliki beberapa penjelasan. Yang pertama, metode analisis jalur pertama kali dikembangkan oleh seorang ahli genetika bernama Sewall Wright pada tahun 1921 yang menjelaskan hubungan kausal dalam genetika populasi. Dengan demikian dapat diketahui karakter independen mana yang paling berpengaruh terhadap hasil. Analisis jalur adalah salah satu analisis hubungan sebab akibat dan merupakan analisis lanjutan dari studi korelasi dan regresi. Tujuan utama analisis jalur adalah untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung dari satu variabel pada variabel lainnya. Dalam bidang pertanian, analisis ini sering digunakan pada bermacam-macam komoditas tanaman sebagai salah satu metode seleksi karakter. Analisis jalur juga yaitu pengembangan dari analisis korelasi yang menjelaskan keeratan hubungan antar karakter dan cara menguraikan koefisien korelasi menjadi pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Nilai pengaruh langsung itu adalah nilai koefisien regresi yang telah dibakukan yang lebih dikenal dengan sebutan nilai koefisien beta. Dikutip oleh Wirnasd 2005. Dalam penelitian ini ada beberapa variabel yang diamati dengan cara analisis jalur, misalnya tinggi tanaman, jumlah daun, bobot kering berangkasan, jumlah polong total tanaman, jumlah polong isi tanaman, bobot 100 butir kadar air 12%, hasil kedelai. Dalam variabel yang ada pada analisis jalur ada juga beberapa bagian. Yang pertama yaitu variabel endogen dan variabel eksogen. Variabel endogen adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel eksogen sehingga variabilitasnya ditentukan oleh model yang sifatnya bisa menjadi variabel respon dalam suatu persamaan dan bisa menjadi variabel respon dalam suatu persamaan lain, sedangkan variabel eksogen adalah variabel penyebab atau berpengaruh pada variabel lain dan variabilitasnya ditentukan oleh penyebab di luar model. Bagian 3, metodologi penelitian. Nah, dalam metodologi penelitian ini, data penelitian yang sudah diperoleh akan dianalisis menggunakan metode analisis jalur atau PET analisis dengan program Microsoft Excel. Tujuan menggunakan analisis jalur yaitu
untuk memperoleh informasi pengaruh langsung dan tidak langsung antar karakter agronomi pada hasil kedelai. Baik, selanjutnya untuk bagian hasil dan pembahasan. Pengaruh langsung dan tidak langsung pemupukan NPK. Tunggal dosis rekomendasi yang diberikan 2 kali. Pengaruh langsung adalah pengaruh kasual hipotesis suatu variabel pada variabel kedua yang terjadi secara langsung tanpa melalui variabel ketiga. Sedangkan pengaruh tidak langsung adalah pengaruh kasual hipotesis suatu variabel pada variabel kedua yang terjadi melalui satu atau lebih variabel. Pemupukan NPK tunggal dosis rekomendasi yang diberikan 2 kali. Tahap pertama diberikan saat awal penanaman dan tahap kedua diberikan pada saat awal berpolong. Data variabel pengaruh langsung dan tidak langsung pemupukan NPK. Tunggal dosis rekomendasi yang diberikan 2 kali akan ditampilkan pada tabel yang ada pada video ini. Pada tabel tersebut, kemudian dilanjutkan ke tahap operasi dalam kurung korelasi. Operasi korelasian dari data tersebut menghasilkan matriks korelasi RXX. Matriks korelasi ditampilkan pada tabel selanjutnya, menjelaskan hubungan korelasi antar variabel pada hasil kedelai. Korelasi yang terlihat sangat dominan ditunjukkan oleh variabel jumlah polong total, jumlah polong isi, dan bobot 100 butir dalam mempengaruhi hasil kedelai. Pengerjaan operasi regresi dan deskripsi data tabel 1. Untuk model 1 pemupukan 2 kali memberikan hasil nilai regresi dan deskripsi, yaitu nilai regresi B1 sama dengan minus 0,007, B2 0,026, B3 0,051, B4 0,016, B5 0,018, B6 0,075. Sedangkan nilai deskripsi memberikan nilai yaitu SX1 sama dengan 5,35, SX2 sama dengan 7,24, SX3 sama dengan 2,79, SX4 sama dengan 9,08, X5 sama dengan 10,68, SX6 sama dengan 4,50 dan SY sama dengan 0,46. Nah, seperti penjelasan sebelumnya, bahwasanya untuk matriks korelasi terdapat pada tabel 2. Seperti yang dilihat dalam video, matriks korelasi RXX, pengaruh langsung dan tidak langsung, dosis rekomendasi yang diberikan 2 kali. Nah, hasil dari tabel 2 tersebut, yang dimana berdasarkan rumus C1 sama dengan BI dalam kurung SXI per SXY, diperoleh nilai rata-rata koefisien lintasan pengaruh langsung variabel-variabel yang diamati pada hasil benih, yaitu C1 sama dengan 0,091, C2 sama dengan 0,4110, C3 sama dengan 0,311, C4 sama dengan 0,309, C5 sama dengan 0,419, C6 sama dengan 0,734. Koefisien lintasan pengaruh langsung dalam kurung sama dengan C1 yang telah diperoleh ini dinyatakan dalam matriks C1, yang dimana C1 sama dengan 0,09, 0,41, 0,31, 0,30, 0,42, 0,73. Perkalian antara matriks RXX dan matriks C1 menghasilkan matriks RXX
Menurut Susilo dan Timothy Wu 2017, matriks fxx merupakan matriks korelasi antara X dan Y, sehingga unsur-unsur koefisien korelasi adalah X dan Y. Namun demikian, karena matriks fxy ini juga merupakan hasil kali fxxy, sehingga unsur-unsurnya merupakan gabungan antara koefisien lintasan pengaruh langsung dan koefisien pengaruh tidak langsung X pada Y. Nah, selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan dari review jurnal ini adalah, kesimpulan dari penelitian ini yaitu pada cara pemupukan 2 kali, variabel yang berpengaruh langsung pada hasil produksi kedelai adalah bobot 100 butir. Sedangkan pada cara pemupukan 1 kali, variabel yang berpengaruh langsung pada hasil produksi kedelai adalah jumlah polong isi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, disarankan untuk petani yang mempunyai modal untuk budidaya tanaman kedelai dapat melakukan model cara pemupukan 2 kali untuk mendapatkan produksi yang lebih tinggi daripada pemupukan 1 kali. Nah, mungkin untuk penjelasan mengenai review jurnal kali ini saya rasa cukup. Jikalau ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.